Akal cerdik Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas diundang oleh kawan-kawannya. Mereka duduk-duduk di sebuah kedai sambil minum teh. "Abu Nawas, kami sengaja mengundangmu kemari," kata salah seorang kawan Abu Nawas. "Ya, kami mempunyai maksud tertentu," kata kawan yang lain. "Ada apa?" tanya Abu Nawas. Ia menyeruput tehnya. "Kami mengajakmu bertaruh," jawab kawan yang lain lagi. "Bertaruh? Tentang apa?" Abu Nawas tak mengerti. "Selama ini kau selalu lolos dari perangkap yang sengaja dibuat oleh Baginda Harun al-Rasyid. Sekarang kami menantangmu melakukan sesuatu. Kami juga ingin tahu apakah kali ini kau berhasil lolos." Salah seorang kawan Abu Nawas menjelaskan. "Ya, kali ini kau pasti mendapat hukuman jika kau berani melakukannya," kata kawan yang lain. Mengapa aku harus takut? Bagiku tidak ada yang perlu ditakuti. Aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahut Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu kau menerima tantangan kami." "Apa tantangannya?" "Selama ini tidak ada orang yang berani membelakangi Baginda Raja Harun al-Rasyid," kata kawan Abu Nawas. "Tentu saja, itu kan perbuatan tidak sopan. Siapa yang berani membelakangi Baginda Raja, pasti langsung dihukum pancung," ujar Abu Nawas. "Nah, itulah yang harus kau lakukan. Kau harus bisa membuat Baginda Raja tertawa meskipun kau membelakanginya," kata kawan Abu Nawas. Abu Nawas terhenyak. Bagaimana bisa melakukan hal itu? "Kalau kau bisa, kami beri 100 keping uang emas." Kawan-kawan Abu Nawas tersenyum. Abu Nawas menghabiskan tehnya. Setelah itu, ia pamit pulang. Sebelum pulang, Abu Nawas menerima tantangan kawan-kawannya yang sangat berbahaya itu. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas gusar. Ia memikirkan cara agar berhasil menerima tantangan ini. Ia bertekad agar kepalanya tetap selamat dari hukuman pancung. Sementara itu, kawan Abu Nawas tidak yakin bahwa Abu Nawas bisa melakukan tantangan itu. Mereka yakin Baginda Raja Harun al-Rasyid tidak akan tertawa ketika Abu Nawas membelakanginya. Bahkan, Abu Nawas akan segera berhadapan dengan Algojo yang siap memenggal kepalanya. Abu Nawas diberi waktu selama 1 minggu untuk membuktikan keberaniannya. Kebetulan, minggu depan Baginda Raja Harun al-Rasyid mengadakan jamuan kenegaraan. Semua pegawai kerajaan, para menteri, dan orang-orang terdekat Baginda Raja diundang. Baginda Raja juga mengundang raja-raja dari negeri tetangga. Abu Nawas dan kawan-kawannya juga diundang dalam acara tersebut. Di acara itulah Abu Nawas harus membuktikan bahwa ia berani membelakangi Baginda Raja. Bagi Abu Nawas, hari-hari berlalu sangat cepat. Ia pusing memikirkan cara yang paling aman agar terhindar dari hukuman pancung. Sementara bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari berlalu sangat lama. Mereka tidak sabar menanti hari pertaruhan yang mendebarkan itu. Menjelang hari perjamuan, segala persiapan di halaman istana mulai dilakukan. Baginda Raja menginginkan acara berlangsung tanpa ada gangguan. Baginda juga ingin acaranya berlangsung meriah. Akhirnya, tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Semua tamu undangan telah tiba. Namun,
Abu Nawas tidak tampak di antara para tamu. Kawan-kawan Abu Nawas merasa kecewa. Mereka mengira Abu Nawas sengaja tidak datang ke acara itu untuk menghindar dari taruhan yang amat berbahaya itu. Ternyata Abu Nawas datang terlambat. Kawan-kawan Abu Nawas merasa lega. Abu Nawas segera duduk di tempat yang paling belakang. Acara dimulai. Para ahli pidato bergantian memberikan ceramah-ceramah yang indah. Para undangan terkesan dengan ceramah-ceramah itu. Lalu, tibalah giliran Baginda Raja Harun al-Rasyid menyampaikan pidatonya. Setelah selesai berpidato, Raja Harun al-Rasyid melihat Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang dan tidak ada karpetnya. "Mengapa kau tidak duduk di atas karpet?" Baginda Raja merasa heran. "Ampun Paduka yang mulia, terima kasih atas perhatian Paduka. Cukuplah hamba duduk di sini saja." Abu Nawas tersenyum. "Abu Nawas, pindahlah kau ke sini. Duduklah di karpet agar bajumu tidak kotor karena duduk di atas tanah," ujar Baginda. "Ampun tuanku, sebenarnya hamba sudah duduk di atas karpet." Abu Nawas mulai menjalankan aksinya. "Karpet? Tapi aku melihat jelas kau duduk di atas tanah." Baginda Raja terkejut. "Maksud hamba duduk di atas karpet hamba sendiri tuanku. Sekarang, hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," sahut Abu Nawas. "Karpet yang mana maksudmu?" Baginda Raja semakin bingung. "Sejak tadi, aku tidak melihatmu membawa karpet." Abu Nawas tersenyum. Ia semakin mendekati Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Baiklah tuanku, kalau tuanku ingin melihat karpet milik hamba, akan hamba tunjukkan," sahut Abu Nawas. Setelah berdiri cukup dekat dengan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas membungkuk sambil membelakangi Baginda Raja. "Ini karpet hamba tuanku." Abu Nawas menunjukkan bagian belakang celananya yang ditempeli potongan karpet. Sekarang, posisi Abu Nawas membelakangi Baginda Raja Harun al-Rasyid. Melihat potongan karpet yang menempel di bagian belakang celana Abu Nawas, Baginda Raja Harun al-Rasyid tertawa terpingkal-pingkal. Begitupun para undangan. Mereka semua ikut terbahak-bahak melihat tingkah Abu Nawas. Teman-teman Abu Nawas tersenyum menyaksikan kejadian itu. Mereka mengakui kecerdikan akal Abu Nawas dan merasa kagum. Mereka pun memenuhi janji, yaitu membayar Abu Nawas dengan 100 keping uang emas. Abu Nawas pun selamat dari ancaman Algojo. Hikmah cerita. Orang yang jujur akan selalu diberi jalan untuk keluar dari masalah yang sedang dihadapi.